mulai dari ekonomi, perekonomian di Indonesia, mulai dari segi kesehatan, mulai dari segi geografi itu ada di BPS. Nah, ini saya punya data jamaah haji yang ada di BPS mulai tahun 2010 sampai 2022. Ustazah kok di sini 2020 dan 2021 ada? Kalian ingat ini ada COVID dan tidak ada penerbangan kemanapun termasuk pemberangkatan haji. Nah, BPS mengumpulkan data, mengolah data sampai bisa dijadikan seperti ini itu menggunakan ilmu statistika. Nah, jadi ilmu statistika yang digunakan adalah dari mulai menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis sampai bisa disajikan dalam bentuk yang kita tahu ya. Kalau misalnya dihitung satu puluhan ribu, ratusan ribu itu sangat rumit ya. Tapi BPS bisa menyajikan info tersebut dalam penyajian diagram Batak. Ini diagram Batak dalam bentuk penyajian diagram Batak ini sesimpel itu gitu. Nah, itulah ilmu statistika. Nah, nanti kenapa sih? Ya, boleh. Silakan cerita. Nanti kalian ketika sudah kuliah, apapun jurusan kalian, ilmu statistika ini akan digunakan untuk apa? Untuk pengolahan data ketika tugas akhir gitu. Nah, kemudian ada salah satu yang bukan muslim, Sabit bin Qurrah, si bapak statistika. Jadi beliau ini dikenal dengan sejumlah penemuannya yang masya Allah luar biasa sekali. Kemudian selain dikenal sebagai bapak statistika, beliau juga dikenal sebagai ilmuwan di berbagai bidang seperti astronomi, geografi, kemudian sejarah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa segala apapun perkara yang baik itu sebaiknya diawali dengan membaca basmalah. Dan ketika kita tidak memulai perkara yang penting atau yang baik itu dengan membaca basmalah, maka amalan tersebut akan terputus berkahnya. Nah, jadi apapun hal yang kita lakukan, terutama hal-hal yang baik, alangkah baiknya kita awali dengan kata atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian Bismillahirrahmanirrahim ya, silahkan ditulis di bukunya huruf Arab. Kemudian kalian hitung berapa jumlah huruf hijaiyah dari lafaz Bismillah. Jumlah huruf hijaiyahnya, silahkan. Kalau misalnya harus dibayangkan bisa, silahkan dibayangkan. Kalau nggak bisa membayangkan harus ditulis, silahkan ditulis. Kemudian dihitung. Oke, Alia, berapa Alia? 19 kata Alia. Ada yang punya pendapat berbeda? Silahkan Intan. Ada 19. Iya. Apa aja? Ba, sa, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Sip. Oke, benar ya 19. Jadi datu merupakan salah satu huruf hijaiyahnya. Misalnya ba, berarti ba merupakan datu dari data huruf hijaiyah dalam lafaz Bismillah. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung? Tidak. Oke, alhamdulillah. Kemudian lanjut, data berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini merupakan data yang bisa dihitung atau merupakan bilangan. Jadi dia merupakan angka, merupakan bilangan. Contohnya apa? Contohnya jumlah rakaat dalam sholat
kan memang